Nah itu, kamu itu nyuruh, kita itu nyuruh Allah atau memohon kepada Allah. Kan? Nah, sampai mana perjalanan ini untuk memperlancar, pertanyaannya seperti itu. Kalau memperlancar kan emang ya waktunya ya itu tok kok. Sholat 5 waktu ya 5 waktu itu tok, nggak pernah berubah loh dari dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ngobrol-ngobrol lagi di Kopi Langit. Bukan sekedar ngopi tapi upgrade diri. Sambil ngopi sambil belajar sinau. Saya sering didapat curhatan lah dari teman-teman gitu loh. Kok hidup itu kok nggak seindah doa? itu benar atau salah sebenarnya itu sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita duduk santai sambil ngopi, sambil tanya jawab pun nggak apa-apa. Tapi sebelum tanya jawab, tentunya kita bahas dulu masalah doa. Doa ini menurut persepsi tasawuf dulu. Yang kemarin saya pernah ngomong kan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah inti dari beribadah. Doa kalau di syariat atau ilmu fikih, sholat lughatnya itu adalah berdoa. Adapun sholat secara syariatnya yaitu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi setuju saya kalau sholat itu diartikan dengan doa. Orang berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu dia ini orang yang berdoa loh ya. Itu adalah mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, yang pertama, orang yang berdoa itu yakin benar dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Yang kedua, doa. Orang yang berdoa itu yakin benar bahwa Allah pasti mengabulkannya. Itu udah pasti tuh. Kita berdoa memohon kepada Allah itu punya keyakinan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang berdoa sadar ataupun tidak sadar, dia mengakuin bahwa dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau abdul, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat, yang paling penting. Orang yang berdoa ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu usahakan kita sebagai hamba Allah yakin bahwa harapan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri adalah contoh. Karena saya masih ada harapan bahwa anak saya ini sekolah. Saya ada harapan yakin bahwa saya masih punya Allah atau masih punya Tuhan. Pasti dua orang ini sekolah. Insya Allah bisa untuk membayar atau membiayai apa yang dibutuhkan anak saya.
harapan itulah saya buktikan yaitu dengan berusaha. Dan orang yang inti dari semua itu berarti itu adalah bersyukur. Syukur. Ya, pasti dikabulkan. Terus kapan? Nah, pertanyaan ini kan iya. kadang kita tuh ini kok doanya sudah banyak, udah sampai meniran itu salah yang doa atau salah doanya? Ini antara salah yang berdoa atau salah doanya. Salah doanya. Gini, kadang kita itu enggak sadar, bahkan mungkin sadar kita itu berdoa atau menyuruh Tuhan. Antara dua ini. Contohnya gini, ya Allah, mudah-mudahan kos-kosan saya laris penuh. Ya Allah, anak saya yang di Taiwan mudah-mudahan mau ngirim duit. Ya Allah, tanaman saya itu atau lahan saya yang 1 hektar itu entah itu ditanamin padi ataupun ditanamin apa, mudah-mudahan panen dengan lancar. Ya. Dan ketika ditanya, aslinya kamu itu minta apa sih? Ya. Saya mau haji. Lah kok ngomong to the point. Haji. Saya mau minta haji ya Allah. Jalannya dari mana? Kita tidak tahu. Yang ngurusin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang permintaan kita, ya Allah, saya minta kursi. Bisa jadi enggak dikasih kursi, tapi kadang dikasih dangko. Ya Allah, saya minta sendok. Kadang nggak dikasih sendok, kadang dikasih Sendok. garpu. Wes gampangnya kayak gitu-gitulah. Dan ini aku Tapi kasih kan nggak sesuai tuh. Kalau orang mikir kan kadang nggak sesuai sama aku mintanya sendok kok dikasih garpu. Nah itu, kamu itu nyuruh, kita itu nyuruh Allah atau memohon kepada Allah. Oke. Ya. Nyuruh atau memohon. Contohnya gini, mohon. Kita mau masuk PT. Itu kan harus apa namanya? CV-nya harus kita start lamar semua. Ya. Dan itu yang masuk PT itu bukan 1, 2, 3, 10, 20, 30 orang. Ya. Bahkan bisa jadi yang diterima itu cuma 10, yang lamar itu bisa ratusan. Ketika CV kita taruh di situ, dibuka nggak dibuka kan kita juga nggak tahu. Nah, maka dari itu ya bisa jadi doa kita itu juga kayak begitu. Tapi yang pastinya kita harus positive thinking bahwa Allah tidak bakalan membuat sengsara hambanya. Lah berarti karena begini, setelah itu ketika kita minta doa, minta sendok, terus dikasih garpu, artinya hidup kita itu diarahkan suruh menggunakan garpu itu. Bisa jadi begitu kan? Jadi kalau sendok itu kan kita pikiran kita, menangan kita. Ya. Berarti sebenarnya takdir kita itu kita suruh menggunakan garpu, bukan sendok. Bukan sendok. Jalannya begitu ya? Ya, bisa jadi. Nah itu bisa jadi kayak gini. Tuhan bisa jadi ngasih uang sama Guntur dikasih 100 M. Bisa jadi ini Guntur dikasih uang 100 miliar, mainnya itu bukan di Batam malah. Bisa jadi di Jakarta, mungkin mau sama keluar masuk Alexis bisa jadi. Loh, sama Alexis. Loh, bisa jadi dong. Alexis itu jangan Loh, ya. Bisa jadi atau sepadannya lah, gampangnya omong. Nah, maka dari itu Tuhan ngasih itu ya sesuai dengan yang dikasih takarannya. Itu berarti bukti kesayangan ya? Bukti. Bukan mengalihkan keinginan, bukti kesayangan Allah ya emang kayak begitu. Allah itu maha tahu. Makanya Allahu a'lamu malah ta'lamu. Allah itu adalah maha tahu apa yang engkau tidak tahu. Ya kayak begitu. Kadang doa itu seketika dikasih, kadang seminggu dikasih, kadang sebulan baru dikasih, kadang setahun. Bisa jadi di dunia ini kita nggak dikasih, tapi dikasih anak kita. Bisa jadi nggak ke anak kita, bisa jadi ke cucu kita. Ya kayak begitulah seterusnya. Tapi yang pastinya Allah nggak bakalan membuat hambanya itu sengsara.
Kadang saya menyinkronkan tadi loh. Jadi, kita tuh kan sudah tentu gini, kita tuh hidup itu kan mesti punya cita-cita, punya keinginan. Punya keinginan nanti pengen jadi pilot atau pengen jadi dokter, terus kita berdoa supaya dijadikan mbuh sekolah, mbuh apanya segala macamnya. Tapi ternyata gak dikabulkan jalurnya. Terus orang itu kadang-kadang minta, kok itu Tuhan nggak sayang aku, padahal aku ngaku begini gitu. Nah, itu untuk ngatasi itu gimana? Gini, orang itu mintanya nggak dikabulkan harapannya. Telah seumpama saya itu kepingin bisa jadi 1 bulan itu 10 miliar atau 100 miliar penghasilan, 10 atau 100 itu. Kalau orang itu bilangnya kok nggak dikabulkan, bisa jadi. Tapi yang pastinya tidak dikabulkannya doa seorang hamba itu adalah kebaikannya seorang hamba itu sendiri. Untuk kebaikan dia? Untuk kebaikan dia juga. Saya mau contohkan. Contohnya gini. Kayak Om Dista. Besok itu mau tanda tangan kontrak mau pergi ke Amerika. Iya kan? Jangan Trump. Untuk tanda tangan kontrak sebulan itu 1 juta US. Nah, bisa jadi itu entah itu kerjasama kayu entah apa, pokoknya 1 juta US. Dia di Jakarta mau ke bandara naik taksi. Ini lewat tol ya Pak? Ya lewat tol, nggak apa-apa, lebih cepat. Ditanya gitu. Tengah jalan banyak pecah, dia satu. Ya kan? Habis itu mau diganti bannya, tak taunya ban serepnya bocor juga. Namanya di tol, yang pastinya taksi pun tidak bakalan mau berhenti. Ya kan? Manggil sana sini nggak bisa, nyampe bandaranya telat, pesawatnya udah terbang. Nah, dia kira-kira marah nggak? Ya, ketinggalan pesawat. iya. Jangkrik kamu ini. Wah, kamu ini udah, saya ini mau tanda tangan kontrak, tahu-tahu ini udah telat, udah ketinggalan. Ini bagaimana? Ngamuk lagi. Baliklah pulang ya, udah maki-maki lah, semua hewan keluar lah. Balik ke rumah, tahu-tahu dapat berita bahwa pesawat itu jatuh di Kolombia. Ini kebaikan dia atau kejelekan dia? Ya, ya. Makanya persepsi kejelekan itu hanya persepsi hambanya. Berarti sebenarnya kita sendiri yang tidak sabar terlalu cepat memvonis. Betul ya, ya. Padahal semuanya itu ya kebaikan kita. Makanya dari itu tadi di depan ngomong, tidak mungkin Allah itu mau menyengsarakan hambanya. Ya, ya. Nah, cara untuk tadi kan tentu ya nggak gampang loh. Setiap apa yang kita pengini terus nggak terkabul, terus kita langsung apa sini ya introspeksi diri atau berpositif pada Ayun lah ya. gampang kan gitu kan. Gampang. Disitulah manusianya. Nah, Itulah manusianya ini. Terus piye latihan ini tuh biar tetap itu. yang kemarin aku ngomong kan, tinggalkan Keinginan, ayo kita penuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan, kalau hanya sekedar penghilang lapar itu adalah murah. Murah ya. Tapi keinginan yang bikin Mahal. udah tahu kayak gitu, kenapa diterusin? Ya. Ya seperti itulah. Nah. Makanya aku kalau bilang orang hebat itu bukan kok kantong kosong masuk keluar duit, nggak hebat. Orang hebat ya kantong kosong masuk keluar kosong, itu hebat tuh. Kantong kosong, Masuk tangan keluar ya kosong, orang emang nggak ada apa-apa, kosong kok. Jadi dia masih manusia. Masih bisa, ya emang kayak gitu. Tanya ketika kita dikasih rezeki banyak, alhamdulillah.
kasih rezeki sedikit, alhamdulillah. Nggak dikasih rezeki, ya alhamdulillah. Rezeki hilang, ya alhamdulillah. Tapi angel. Nah itulah ya la in syakartum la azidannakum. Ya angel namanya kita manusia hidup itu dari lahir nyampe mati disuruh belajar. Jangan bilang susah atau bilang tidak bisa. Kalau belum menjalani ya. Nah, itu namanya sebelum perang udah. Tadi itu ya. Ya apa? Katanya temennya curhat masalah percintaan gitu. Nah kalau percintaan siapa? kita kerja di PT aja SOP loh. Tuhan pun sama aja toh. SOP-nya kalau kita jalani katanya sami'na wa ata'na. Ketika saya di tengah perjalanan ya Allah menjalankan pekerjaan atau sesuatu amalan yang tidak diinginkan olehmu ya Allah, jangan marah ya. Nanti ampuni. Yo, diampuni sama Tuhan loh. Makanya tahlil itu sebenarnya itu jos itu. Cuman kadang ya malah kayak apa itu ilmu-ilmu apa lah baca. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, itu kan artinya itu. Iya, yang masalah tadi apalagi cara anak-anak muda kan. Ngajar misalnya. Nah, doanya itu kan kadang-kadang doanya gimana? Ya Allah kalau memang dia jodohku dekatkanlah kan gitu kan. Kalau dia jauh dekatkanlah juga kan gitu kan. Kok maksa gitu? Itu benar enggak? Kalau maksa ya. Itu maksa kalau begitu. Ya maksa lah ya Allah saya pengen nikah. Makanya keinginan itu tinggalkan. Ayolah utamakan kebutuhan kita. Kalau hanya sekedar keinginannya kok dipupuk terus di dalam hati kita, enggak dapat. Berarti sebenarnya kebutuhannya itu nikah. Nah, kebutuhan nikah. Karo sopo terserah. Gusti Allah. Caranya piye? Loh caranya usaha itu. Usahanya piye? Loh usahanya kalau saya ya memang udah satu, saya itu enggak nyari pacar, saya itu nyari istri. Tak kira dicontohin. Aku itu berduduk bagi ilmu ini. Saya itu ya kayak Karena gitu kan dulu. biasanya orang memilih seorang karakter istri kan ada grade. Iya. Di sunahnya pun ada juga grade. Hmm. Ternyata nggak sesuai grade antara lainnya mungkin satu lah grade yang dicapai. Kalau aku Itunya tadi. Kalau aku nggak kayak gitu. Kalau saya itu grade tuh nggak bisa, karena grade kita pun ya juga nggak sebagus-bagus itu. Maksudnya tuh grade dalam artian tuh mungkin agamanya, Ya. mungkin cantiknya, mungkin ya wanitanya. Tapi kalau Itu udah kan salah satu grade. ya kalau keutamanya ya seagama ya udah. Kalau seagama itu kan banyak juga toh. Baik. Nah, yang pastinya itu jangan kok nyari pacar, Enggak dicalon. nyari istri. Ya, udah. Istri. Tapi bahasa istri kan ada grade tadi. Ini kayaknya nyinggung Guntur. Kita udah punya semua. Ada yang mau nambah itu aja. Tadi itu WA aku dia. Ya itu contoh perubahan keinginan apa kebutuhan. Nah, kalau keinginan ya kayak begitu, wah ini enggak sesuai. Tapi kalau kebutuhan itu sebenarnya itu mudah sekali. Kalau hanya sekedar itulah yang saya umpamakan kayak gitu. Kalau hanya sekedar menutupi aurat itu murah. Yang bikin mahal itu keinginannya. Mosok sarung kok harga cuma 50-80 ribu. Sarung ya yang bagus sekalian, taruhlah gitu. BHS. Nah itu keinginan dah. Tapi kalau kebutuhan kan murah. Tuh. Kayak sendal jepit 10.000. Pengen kertin 500 kan. Kadang ada ini, cerita lah. Ada cewek. Dia berdoa sama ya Allah, berikanlah saya itu suami yang soleh. Oke. Ya. Dikabulkan, dikasih soleh. Ya. Ceweknya ini kerja. Nah. Cowoknya ini hanya sholat berdoa. Ya, Pokoknya itulah. Ya, keinginannya So, gitu kan, pokoknya kerjanya salah-salah lah. Tahu-tahu kaya emang. Kaya duitnya banyak. Istrinya ini nggak ngeh. Marah-marah mungkin pagi-pagi marah, sore marah, entah apa marah lah. Tahu-tahu lain waktu ninggal suaminya. Habis ninggal itu habis rezekinya. Baru tahu bahwa rezeki yang segitu banyaknya itu tertopang dari suaminya. Dari suaminya.
Makanya rezeki itu bukan hanya dikasih laki-laki, rezeki juga bisa dikasih perempuan. Yang penting kita berdoa aja, memohon kepada Allah. Nah, berdoa yang jelas tadi tuh, misalnya tadi kan kayak minta panen segala macam, intinya pengen naik haji kan, intinya iya. kan itu. Sekarang urutannya tata caranya berdoa biar pas, tidak ada kesan memerintah Allah. Nah itu pripun itu. Ya pertama itu ya hamdalah yang pastinya. Syukur alhamdulillah masih diberi hidup tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terus baca sholawat. Itu kalau tuntunan. Tapi kalau di Quran kan ya alhamdulillah. Hamdalah itu terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya dengan sholawat. Baru terakhirnya juga walhamdulillahi rabbil alamin juga. Pokoknya intinya jangan ngatur Tuhan lah. Jangan ngatur. Berarti maksudnya kalau tadi misalnya yang haji tadi itu langsung sebutkan, wah aku pengen haji. Udah itu ya gak apa-apa. Tapi dia pas kebetulan juga nandur. Iya, ya nggak apa-apa. Gini loh, kita ya Allah saya itu mau haji. Adapun rezeki dari mana kita kan nggak tahu Pak. Rezekinya untuk naik haji ke sana. Nah, terus taninya biar panennya apa? Ngasalnya. Berhasil enggak berhasil panennya berhasil. Ngatur tuh gini loh. Ya Allah mudah-mudahan kos-kosan saya penuh laris manis. Ya. Ya Allah mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan itu ngirim duit yang banyak. Ya Allah mudah-mudahan tanaman saya ini panen dengan berlimpah. Lah orang itu kalau dengar malaikat loh, kamu tuh sebenarnya minta apa sih? Saya mau haji ya Allah. Iku ki ngatur apa ora? Iki kongkon rame, iki kok duite kongkon ngirimno, iki kok kongkon ngene iki. Lah iku makane ning apa hikame iku yang kemarin la tu talib robbaka bita akhuri matlabika. Walakin talib nafsaka bita akhuri adabika. Jangan sekali-kali engkau menuntut Tuhanmu karena tidak dikabulkannya apa yang menjadi permintaanmu. Tapi tuntutlah dirimu sendiri karena kamu itu memohon atau meminta ataupun berdoa itu nggak ada adabnya. Maksudnya nggak ada adabnya? Nah itu ngatur-ngatur itu tadi. Orang kita sekarang gini aku tanya ya. Sekarang ini kita pikir bareng-bareng. Orang yang ateis saja, orang ateis ini loh. Orang ateis itu percaya sama Tuhan enggak? Tidak. Kalian kita semua itu rajin ibadah enggak? Sholat apa semuanya? Rajin. Iya kan? Coba rezekinya banyakkan mana? Ya. Hah? Itu lebih banyak orang ateis. Makanya kalau orang tasawuf itu suruh minta-minta kayak gitu itu udah. Ya. Hasilnya diam pun ya dipenuhi sama Tuhan. Sama Tuhan. Nah ini kalau hujan gini minta hujan itu. Ya tinggal minta aja. Nah hujan pergi sama-sama makhluknya kok. Bukan ngatur. Enggak lah. Ini kan hujan pergi. Engkau juga makhluknya Tuhan. Saya juga makhluknya Tuhan. Maka itu perbedaan pertanyaan sebelumnya tadi, perbedaan ngatur dan mohon sampai mana Batasannya? batasannya itu. Iya. Itu kan fisik. Ini contohnya lah iya ngatur apa kamu itu minta memohon. Kalau orang yang tasawuf itu kan ya Allahumma gfir lana. Itu kan mohon ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dosa besar maupun dosa kecil. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Pokoknya semuanya ampuni. Udah minta ampunan kayak gitu. Ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah. Udah mau dikasih rezeki dari mana kita nggak tahu, terserah Tuhan. Yang pastinya saya minta rezeki. Yang Tuh. sebelumnya tadi diperjelas permohonannya, perbedaannya sampai mana? Kalau minta, Kan, kalau rezeki kan global, tanpa minta pun dikasih. ya, Kita yakin Pak. iya, Jadi untuk memfokuskan perbedaan mohon kebutuhan, kan kita disarankan untuk berdoa. Pastilah, walaupun nggak mohon pun dia tetap dikasih. Perbedaan itu loh maksudnya. Antara fokus apa tidak, general atau fokus gitu.
Iya, memang harus fokus. Bukan ini. Kalau enggak nanti ya. Itu ngatur apa bukan perbedaan? Enggak lah, enggak ngatur. Contohnya kayak gini lah, doa itu adalah sholat itu, Ya. sholat itu adalah doa itu, ya kayak begitu itulah. Ya Robbana ghfir lana dzunubana wali walidaina, udah itu hanya sekedar minta ampunan, iya kan? Kalau warzuqna ya rezeki, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani, ya kayak begitu aja. Ampuni dosa kami, warhamni, sayangi, Doa satu jagat itu satu jagat. sama aja, Pas kalau gitu. pas itu. Ini nah, beda ini loh, kalau membedakan doa yang dari Quran atau Ini benar-benar langit masalahnya. enggak, enggak. Doa enggak. Doa dari Quran ataupun doa buatan sendiri itu sebenarnya agak mudah membedakannya. Jikalau pakai Robbana itu ngambilnya dari Al-Qur'an. Tapi jikalau Allahumma itu rata-rata ini loh ya. Itu doa-doa bikinan ulama-ulama kita atau kiai-kiai kita. Karena kan ada Robbana, Atina, Allahumma, Robbana ghfir lana, Allahumma ghfir lana. Kita general masuk semua. Iya, masuk semua itu. Tadi perbedaan tadi bagusnya itu secara general. Apa disarankan untuk fokus kebutuhan? Hal itu aja. Yang penting kita sesuai SOP, suruh mohon ya udah minta aja, berdoa aja kepada Allah. Mintanya apa ya udah omongin. Walaupun kamu tidak ngomong pun Allah sudah tahu yang pastinya apa yang kau inginkan atau yang kau butuhkan. Enggak biar aja. Oke. Nah, ini rapopo. Tuh, itulah doa. Oh, bisa masuk ya? Nah. Potong enggak? Enggak. Pawangnya ini ada. Nah, ini kan rezeki. Rezeki ya dari Tuhan. Bisa pula. Nah, kalau masalah pawang misalnya kayak pawang Ini bahas doa. buaya, itu Ya. apa bersifat mendahului atau memang sudah takdirnya gitu loh? Sekarang kalau kok sudah mendahului, inilah bedanya itu tuh apa ya? Itu apa ya jenenge ya? Kayak kemuliaan ya. Aroma. Aroma kemuliaan lah itu. Beda Pak kalau kayak gitu itu. Itu berarti dia memang ada kelebihan, Ada kelebihan. bukan mendahului gitu. Kalau mendahului gimana? Pokoknya apapun kalau mintanya sama Tuhan ya nggak apa-apa. Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Otomatis kalau perintah dari Tuhan itu adalah kewajiban kita. Doa itu kan perintah dari Tuhan. Ya. Termasuk sholat, zakat, itu kan perintah. Fiilnya pun fiil amar kok. Yang pastinya kalau kita sesuai SOP nggak mungkin lah orang itu sengsara, itu nggak mungkin. Sesuai SOP lo ya. Jalan Oh, Tuhan. kehidupan itu aja ya. Jalan gitu. Iya udah. Kita sebenarnya kita boleh punya keinginan nggak? Jangan-jangan kita nggak boleh punya keinginan gitu. Pasrah. Nggak boleh lah. Maksudnya tuh Makanya ngontrol. boleh. Iya. Kan nggak boleh ngontrol. Kontrol keinginan. Kontrol nafsu sampean. Oh. Yang tahu itu diri sendiri lah. Yang tahu diri sendiri. Kadang diri sendiri itu nggak terlalu yakin, makanya lah ditanyain kepada orang lain. Ya, ya. Harus yakin betul, nggak boleh nggak. Nah, terus Pak Gopar, keinginan yang disertai dengan Allah bagaimana? Keinginan beda Kang. Yang tahu itu Allah. Yang pastinya itu yang tahu Allah. Pasti kebutuhan sampean itu tercukupi semua lah. Nggak mungkin nggak. Walaupun kamu nggak minta pun dikasih kok. Nggak minta itu loh dikasih. Ya. Contohnya ateis tadi, kalau Ah. tapi dikasih. Dikasih tahu, tuh. kita berkeinginan tetapi sesuai dengan keinginan Allah. Nah ya yang penting jalurnya jalur lurus saja, dah. Nggak usah aneh-aneh.
Ketika kita kok ada dikasih rezeki banyak, yang pastinya gimana keinginan kita bisa nyampe. Walaupun kok keinginanmu itu rezeki kamu habisin sehari ini, itu nggak masalah kok. Besok ya cari lagi, gitu aja. Yang kita khawatirkan dari kecil sampai besar itu terjadi nggak, Kang? Saya tanya sekarang. Dari kecil sampai sekarang terjadi nggak? Enggak, ya emang nggak pernah terjadi. Nah, ketakutan itu ya emang di diri kita itu. Yang kita takutkan itu besok itu ke depan 2 hari 2 malam nggak bisa makan, ya nggak terjadi kok sampai sekarang. Besok bisa ngasih makan enggak? Ya nggak kejadian. Tetap bisa makan ya? Tetap bisa. Karena sudah dicukupi. Nah, kalau kecukupan itu pastinya udah ada yang ngatur, yang pastinya ada yang ngasih semuanya Tidak, itu. pemahaman orang tentang hal itu kan tidak secara jelas. Ya. Nah, maksudnya itu kiat-kiat mungkin fase setiap orang, perjalanan orang, mungkin pengaruh di kiat-kiat. Ini agak panjang berarti. Iya, takwa. Itu kalau saya memanai itu adalah hati-hati. Takwa. Balik lagi kan agak panjang kan jadinya. Hati-hati. Contohnya gini. Kalau kita itu mau keluar dari rumah kok mendung gelap, bawa payung. Ketika nanti hujan lebat, payung itu kita buka. Ya. Tak taunya payungnya rusak. Itulah yang namanya takdir. Paham kan? Ya. Kita mau keluar, tahu-tahu gelap, nggak ada lampu. Kita harus bawa senter. Tahu-tahu di tengah jalan senternya baru kita pakai 5 menit, shot putus. Itulah yang namanya takdir. Makanya semua itu harus kita bilang alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. Center gelap nasib itu. Ya pakai cara orang lama biar tank apa nonton kan. Ya sih hati-hati itu gimana caranya ya dihafal-hafalin. Ya tetap apa adanya ya hati-hati. Tapi yang merasakannya itu kan beda. Iya. Itu tadi perbedaan fase orang untuk melakukannya kan tingkat pemikiran, Iya. keilmuan, mengaplikasikan pasti beda-beda. Beda, semuanya beda-beda. Itu secara umumnya mungkin endingnya sama. Sama. Tapi yang dibutuhkan outputnya itu kan berbeda-beda untuk orang mengaplikasikan. Tapi Itu rata-rata mungkin dibutuhkan kiat-kiatnya setiap fase, tidak seperti general endingnya. nah, yang pastinya gini, yaitu balik lagi ke SOP. Apa yang diperintahkan Tuhan, jalani dululah. Ya. Jangan menuntut apa yang tidak dikabulkan, apa yang menjadi permintaan kita. Suruh sholat ajalah dulu. Suruh puasa ya puasa. Suruh zakat ya zakat. Jadi Suruh kan apa? sama dengan tujuannya 10, setiap orang belum tentu sampai ke 10. Belum tentu. Bisa mentongnya dia tuh 5 saja. tahun sekian. Bisa jadi kayak gitu. Makanya orang kerja di PT aja sesuai SOP aja, tenang-tenang aja kok. Besok itu pengurangan karyawan, orang ini orang sesuai SOP dijalankan, ya nggak jadi dipecat kok. Apalagi ini Tuhan. Saya sendiri punya keyakinan nggak bakalan disalahkan. Ketika SOP-nya Tuhan kita jalankan. Kadang kita itu nggak mau, Pak, menjalankan. Nganggap enteng, alah saya udah dikasih rezeki kok, lebih dari cukup kok. Ini untuk seminggu aja lebih. Kadang kayak Apa begitu. sebabnya orang menyadari, apa orang tahu SOP itu secara umum muslim itu tahu, Tahu? secara umum ya. Iya. Tapi apa dia tidak menyadari, apa dia tuh orang yang melalaikan, mungkin sengaja tidak mungkin lah ya. Tidak yakin. Makanya Lebih kadang condong tidak yakin. Kok kamu bisa kayak gini gimana? Inilah kerja keras saya. Tuhannya itu sudah nggak ada. Hadza min fadli Robbi itu udah nggak ada. Maka dari itu balik lagi ke doa itu tadi. Ketika dikabulkan apa yang menjadi permohonan kita, itu syukur itu pasti. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan apa yang menjadi permohonan saya. Itu doa.
Tapi orang itu nggak pernah sholat, gimana mau berdoa? Padahal sholat itu doa. Secara lugot. Syar'an beda lagi. Nah doa kita itu sebaiknya untuk menjalani di dunia ini atau difokuskan untuk di akhirat nanti. Ini yang inilah yang sering aku omongin itu kan. Makanya itu ilmu dunia, ilmu akhirat itu nggak kelaku sama saya. Dunia akhirat itu nggak kelaku. Ayo kita ciptakan surga dunia dulu. Adapun surga, iya di dunia ini. Iya, ayo kita ciptakan surga dunia dulu. Surga akhirat, iya. Pakai dasar salah. Iya. Pada dasarnya. Ya, bisa pelan. Gimana? Boleh mantap. Wes, langitnya alhamdulillah. Kita bisa. Dari pawang. Terus, mana tuh? Surga akhirat itu nanti dulu. Ya. Karena itu hak prerogatif sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau menciptakan surga dunia, itu Allah itu ya pasti ngasih surga akhirat lah, nggak mungkin kak. Tuh. Surga dunia itu dalam artian gimana? Keindahan. Ya keindahan. Surga dunia masa nggak tahu kan? Surga dunia yang nggak rewel sama orang, nggak bertengkar. Nah itu, ngeri cuy. Berarti bukan pergi ke planet, bukan. Enggak. Suatu ya anak anggur lah. Ah no. Iya ya anggur. Kita nikmati. Pengen coba apa tuh? Ngomong itu. Makanya kalau di Qur'annya mengutip sedikit, yaitu inna a'toina kal kausar. A'to itu adalah fiilnya fiil madi. Fiil madi itu adalah sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada kita. Saya ini sudah ngasih ke kamu loh. Al-Kausar itu nikmat yang sangat banyak sekali. Kausar itu jamak dari lafadz kasirun. Kalau kasirun itu banyak artinya. Tapi kalau sudah jamaknya lagi kausar, banyak sekali. Sudah dikasih. Fasoli maka kamu berdoalah. Fasoli maka kamu sholatlah. Memohonlah kepada Tuhanmu, li rabbika kepada Tuhan. Wanhar dan berkorbanlah kamu itu. Berkorban itu dalam artian bukan kok hari raya korban kok, bukan. Ketika kok di lingkunganmu itu ada kerja bakti, ya ikutlah berkorban tenaga. Kalau ada kok rezeki, ya ikutlah berkorban rezeki. Kalau ada kok iuran ini satu rumah 100, ikutlah kalau memang ada rezeki. Oh ini Kang, ada ini kerja bakti bikin pos kamling, ikut. Itu juga sama aja berkorban. Inna sani'aka wal abtar. Ketika kamu bisa menjalani itu semua, ada orang yang ngomong jelek di belakangmu, itu mati sendiri kok, tumbang dengan sendirinya. Asal kamu mau menjalani tadi. Berarti kan hal itu dia meyakini. Ya harus yakin. Iya. Berarti kan harus. Kita sebenarnya yakinnya sudah cukup. Alhamdulillah. Nanti kan akan menambah pertanyaan. Balik lagi kiat-kiat untuk meyakini kebesarannya Gusti Allah. Kiat-kiatnya etika, kiat-kiat segala hal itu untuk menambah keyakinan. Kalau kiat-kiat itu ya, kita rinci satu persatu dengan jutaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu nggak bisa loh tentang nggak bisa, saking banyak sekali. Memotivasi diri, kita kan diwajibkannya belajar. Belajar itu kan sesuai dengan pemahaman yang diterima masing-masing pelaku. Akhirnya kan itu supaya tujuannya untuk menambah keyakinan kebesaran yang kuasa. Penyampaian kan tidak secara general bisa sama setiap orang pelakunya. Untuk memudahkannya itu. Jikalau kita di dalam TK ataupun SD, yang ngomonginnya ya sholat.
sholat karena kita udah diberi kelebihan yang sangat banyak sekali, bisa ngomong, bisa melihat, bisa jalan, bisa bergerak apapun. Ya secara syukurnya kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu yang namanya sholat. Sholat lagi, puasa, sholat lagi. Berarti Ya. semua SOP yang kita ketahui dijalani akan menambah auto. Iya jelas. Kemungkinannya begitu kan? Ya emang ya, nggak usah kemungkinan. Ya bahasanya dengan kita menjalani SOP-nya grade 1, 2, 3 akan nambah terus anak tangga itu sampai dengan masing-masing. Iya, iya. Tapi kadang nggak ada juga bang, karena 1, 2, 3 kadang ada 3 dulu, kadang balik lagi. Ya, Itu gimana? coba jelasin. Itu lupa berarti. Lupa dasar. Kali itu lupa dasar kalau kayak gitu. Mungkin tidak istiqomah. Iya. Lupa dasar itu, jelas. Itu balik lagi cinta Tuhan terhadap hambanya. Ya gitu. Pasang Tuh, surut. pasang surut. Itu pasang surut kan? Iya, pasang surut. Tapi Lu Mutazilah itu nggak ada kayak gitu pasang surut. Mutazilah itu beda. Apa itu? Kalau Mutazilah, ajaran Mutazilah, orang dalam hati orang itu nggak ada amal itu bertambah, besok itu berkurang. Sotakono ini besok bertambah, ini bisa berkurang. Saya pulang dari Batam, Pengetahuannya maksudnya. gini, bertambahnya kalau ahli sunnah wal jamaah kayak kita ini bisa bertambah kalau kita pulang dari Batam ke kampung ngasih duit, bertambah, ya kan? Kan bertambah kita, malah kita Pengetahuannya. pengetahuan. Besok lagi nggak ngasih, nah itu berkurang imannya itu. Tidak. Lu iya, ini contohnya kayak begitu. Iman itu bisa tambah dan bisa, Iman. iya kan gitu kan? Ini cerita pengetahuannya. Enggak, SOP. lah ya pengetahuan ini beda kalau Enggak, pengetahuan. maksudnya Guntur tuh SOP, itu. Nah SOP-nya yang Kita tadi di dasar tadi di SOP-nya itu kita tahunya sebatas sholat dulu. ya udah sholat dulu terus kalau SOP-nya Jadi itu. ketemunya sudah sholat, tiba-tiba kok tidak naik katanya. Kok balik lagi? Maksudnya nggak naik gimana? Nggak mengetahukan sepertinya sudah dijalanin dengan sekian lama. Berharap itu adalah pengetahuan baru dengan dia belajar. Mungkin bahasanya itu perbaiki dulu sholatmu. Bisa Walaupun sudah sholat. Kalau kayak gitu tuh nggak mungkin lah orang kalau sudah yang namanya Islam barang sesuatu kewajiban kok dia bilangnya itu lupa lagi itu nggak ada. Nggak ada. Prakteknya banyak loh. Enggak, ini yang diomongin sholat Ini loh. maksudnya Sholat. pertanyaan di awal tadi. Sholat. Apa bedanya? Orang muslim pasti tahu lah SOP. Ya sudah tahu bahwa menjalani dan tidaknya kan gitu kan. Sampai mana pengetahuan itu dia menyadari, Iya. meyakinkan kebesaran Gusti Allah. Disebabkan karena kelakuan masing-masing. Mungkinnya begitu. Ya. Nah, Bisa kurang yakin, ya bisa. kan, padahal dia menyadari itu SOP-nya muslim ABCD. Ya, Kan? Nah, sampai mana perjalanan ini untuk memperlancar pertanyaannya seperti itu. kalau memperlancar kan emang ya waktunya ya itu toh kok. Sholat 5 waktu ya 5 waktu itu toh, nggak pernah berubah loh dari dulu itu. Bukan teknik pelakunya maksudnya. Nah, ya itu orang itu sendiri yang tahu itu. Tahu sendiri. Yang tahu sendiri orang itu. Orang lain tuh gak bakalan tahu. Aku ngomong ya bisa jadi kamu karena sudah dapat kerjaan melupakan Tuhanmu atau sholatmu. Lalai. Lalai. Berarti kalau kayak gitu kan Berarti larinya ke bisikan nafsu. lah iya. Nah, makanya itulah bukti cinta Tuhan terhadap Iya. hambanya. Berarti balik lagi ke tempat cerita untuk dapat duit tadi. Nah, Kalau tadi. 1 miliar belum tentu dia dengar ceramah ini. Bisa jadi dia ke diskotik. Diskotiknya harus ke sini, jadi dia kasih duit. Dikasih mendengarkan hatinya yang diisikan. Aku omongan itu tuh Guntur dari dulu udah tahu itu. Aku pernah ngomong kayak gitu kantor dulu kan. Tapi versinya dia nggak tahu. Masa? Mungkin lah. Itu bukan kok doa kita nggak dikabulkan tuh bukan kalau kayak gitu. Enggak. Maksud aku pemahaman. Bukan juga gitu Pemahaman enggak. itu maksudnya mungkin pemahaman itu. Nah iya, paham kantor aku ngomong kayak gitu kan? Tapi ada juga yang berdoa keinginan dia itu relate sama Keinginan. ketetapannya Allah.
Banyak keinginan. Ya keinginan kita kadang-kadang menjadi keinginan itu Itu yang ditanyakan Bapak tadi. ya bisa relate dengan kebutuhan. Nah ternyata memang kebutuhan kita itu kan kita ngerti nih, misalnya tadi aku pengen jadi dokter dan ternyata betul terkabul jadi dokter, itu kan relate kan? Iya. Itu kan relate. Maka dari itu kalau di dalam itu ada yang namanya manjada wajada. Orang yang sungguh-sungguh bakal nemu. Ya itulah, kalau emang kamu itu kok kepengen taruhlah jadi kiai, ya mondok lah yang rajin. Jangan kok sudah di pondok tapi nggak mau belajar, nggak mau hafalan, disuruh kiai kayak gini nggak mau, itu juga keliru. Padahal dia cita-citanya kepengen jadi kiai. Begitu juga mau jadi dokter, ya rajin lah. Harus masuk fakultas Harus kedokteran. jangan problemnya. Ya kayak gitu. Jadi hukumnya kayak gitu sama aja. Ya karena kita megang manjada wajada. Cara untuk membesarkan itulah keyakinan bahwa ini tadi kan tentu berbeda-beda kan. Setiap orang tuh mempunyai bagaimana dia mengendalikan nafsu berbeda-beda. Ayo, Kemampuan itu. ayo. Nah, solusi ini piye? Sampean saiki umur pira? Aku 40 itu. 40 nikah wis pirang tahun? Kan 16 tahunan. 16 tahun. Sing mbok kuwatirna awet 16 tahun nganti saiki kejadian, Pak. Ora. Lah cek ngapain? Barang belum dijalani kita takut. Ini rasa kesel tuh loh. Maksudnya gini, Itu maksudnya takutnya kesel tadi. iya. Lah ya kesel ya takut itu. Ketika gini, itu kan sesuatu hal yang terplanning secara panjang. Iya. Tapi ada juga yang serta-merta. Serta-merta tadi misalnya, pesawatnya tiba-tiba telat, awak dewi alang secara spontan kan ngamuk-ngamuk nih kan. Iya, untuk menyadari langsung, ini ternyata Ada apa di balik ini? nah, kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sayang sama kita sehingga kita tidak celaka setelah kejadian. Kan gitu loh. Harus sadar-sadarnya. Maka dari latihan itu. takdir itulah taunya kita setelah Kejadian. Iya, sebelum kejadian itu pasti kita tidak tahu. ya udah alhamdulillah ya Allah, kalau emang ini yang kau berikan kepada saya dan ini kebaikan untuk saya, terima kasih ya Allah dan alhamdulillah Berarti saya masih untuk- sehat, istri. Untuk mencapai yang sampai bilang jangan kesal itu ilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu sabar. Sabar, syukur terus ya. Rokok. Entah kok kunci. Kalau Iki. sama tadi. Jadi semuanya itu dibutuhkan dengan ilmu. Iya. Jadi ilmu sabar. Ada apa di balik ini? Iya. Tapi biasanya Dulu itu- manusia itu kalau belum ditampar tak tahu rasa sakit. Betul. Kalau sudah ditampar, gitulah rasa sakitnya. Iya. Itu kan relate ketika kita tadi kembali ke yang kita bicarakan. Kadang hidup itu, yang hidup tidak seindah dengan doa itu kan karena kita belum stabil, kita belum duduk dalam Pengetahuan. pengetahuan itu kan gitu kan. Kita belum duduk di situ kan gitu. Dengan pengetahuan akan menambahkan kesadaran. Doa itu ngene kan, doa itu gini, ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami, ya Allah berikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, ya Allah jadikanlah putra putri kami soleh solehah, ya Allah selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Setelah kita minta ninya itu, untuk uni itu, Ya. hati kita isi Allah. Karena ninya itu balik ke Allah. Mintalah kepada kukunya itu Allah itu. Oh iya. Udah, yang kita minta lupakan. Sampai lah. Ketika kita ingat-ingat terus, Iya, Bang Ijo. itu akan kecewa kamu sendiri. Oh iya. Karena jadi berarti kita tuh kekecewaan itu karena kita pada fokus pada Fokus pada keinginan, nggak fokus kepada pada yang Allah memberi tadi, Subhanahu wa kan? Ta'ala. Paham? Paham. Untuk menujunya tadi itu tadi harus ada ilmunya. Merokok aja kalau nggak ada ilmu ngisapnya batuk terus. Ini lumpang nih cara wong Jawa kan. Zaman dulu sampean pasti menangi lah. Beras Ya, taruh lumpang, terus ditumbuk pang. Ya, Kepengen jadi Ras. beras. beras. Kalau gabah ini keluar dari sini, kita tumbuk ini terus, yang ini jadi beras nggak? Ya, Nggak jadi kan? Nggak jadi. Kepengen jadi beras harus Ram. ditumbuk kan? Iya. Sakit nggak kira-kira ini? Sakit. Nah, ini nggak mau sakit nggak jadi beras tau? Lah kayak gitu maksudnya.
Jadi kan, Itu filosofinya orang Jawa. jadi sesela lagi. Gas, upgrade intinya. Racing. Kayak begitu, orang hidup ya emang kayak gitu. Nggak usah kita itu Kecuali dia takut sudah caci. diatur nyawanya, nah berarti nggak ada lagi keinginannya. Nggak usah kita bangga itu dipuji, nggak usah. Sama aja tuh cacian makian. Sudah meninggal itu persoalan ada keinginan. Dia ini dihidupkan kembali, dia ini bisa. Mayatnya udah nggak bisa lagi ngomong. Tapi kan udah nggak bisa lagi, keinginan aja. Yang bisa terjadi kalau masih hidupnya ada keinginan, kemungkinan ada bisa terjadi. Bisa terjadi. Dengan bantuan doa, dengan bantuan kemauan. Tapi kalau dia sudah meninggal, itu sudah nggak ada lagi. Yang pastinya kita berdoa masih tetap ada harapan. Dah gitu. Makanya aku sering contohkan gini, gak apa-apa aku masukin neraka. Jikalau saya itu masuk surga, ada challenge nanti itu seluruh bumi ini ditumpuin 3 sap karung isi gabah, dikasih burung emprit tuh yang kecil, habis beras gabah itu nanti kamu baru masuk surga ya. Itu kan masih ada harapan. Entah 10 tahun, 20 tahun, 1 juta tahun, 1000 tahun. Tapi masih ada harapan. Harapan itulah dimunculkan, entah itu 100 tahun itu baru dimasukkan surga. Yang pastinya masih ada harapan. Harapan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau doa itu mengajari kita untuk terus bersyukur, kan? Betul. Karena bisa belum dikabulkan, bisa dikabulkan dalam bentuk yang lain, kan gitu kan? Untuk kuncinya kita disyukuri aja lah. Yang kamu membutuhkan. Tahu-tahu ini contohnya lah, motor hilang. Ya udah ngapain kita kok aneh-aneh, marah-marah lah ini itu, telah benci lah ini telah. Gak usah, tinggal balik. Ya Allah, aku mau minta motor baru dah. Tapi aneh loh. Ya, namanya manusia hidup tuh diwajibkan untuk belajar. Dah itu aja. Belajar itu kan wajib toh kan. Pinter kan nggak wajib, itu lah yang sering aku ngomong. Belajar itu wajib. Pinter itu nggak wajib. Pinternya nggak wajib. Nah, kerja itu wajib. Tapi sugih nggak wajib. ini semua naik kok. Itu SOP-nya kayak gitu. Tapi Suruh untuk belajar. menjalaninya tadi itulah angel. Angel. Karena sampean durung jalani wis ngomong angel dhisik. Kan praktek kebanyakan itu kan begitu, enggak muring-muring kan gitu, apa kecewa dikit tujuannya jembatan Barilang kan gitu kan. Nah disitulah biasanya yang ngambil tindakan kayak gitu Ini kan? karena dia belum tahu. Sedih itu adalah ingat masa lalu. Khawatir itu adalah sesuatu yang belum kita jalankan. Masa kini, sekarang ini yang sudah ada, kenapa kita lupa untuk menikmati? Kenapa kita itu ingat masa lalu? Kenapa kita itu kok mikir masa depan? Nikmati Hari kopi. ini nikmati ini enak, Hari ini engkau nikmati bilangnya kopi. enaknya kayak Kopi. gini. Tuh. Istri jangan dicari tuh, datang sendiri. Nggak, aku sering Tapi logisakan diusahakan. yang penting SOP-nya. SOP-nya dijalani. Nah itu aja. Nggak mungkin Tuhan itu tuh mau menyengsarakan hambanya. Walaupun itu kelihatan lagi sengsara, Yang bilang sengsara itu orangnya, sebenarnya persepsinya dia tuh nggak sengsara. dia. Kalau dibandingkan dia sekarang bisa ngerokok, bisa ngopi. Orang di rumah sakit itu diinfus nggak bisa ngerokok. Berarti lebih sayang kita Ya, daripada dengan yang sakit. Yang sakit juga harus bersyukur masih hidup. Ada yang mati. ya kan, Kang Babang, kayak gitu kan? Jalannya dah. Tapi ya itu tadi angel memang angel ya. Angel. Berarti tetap ini lah. Pokoknya Nah, orang dengan kamu ya menjalankan harus SOP tadi Hah. itu akan menambah Angel. dan value kita, harga kita kan. Iya, yang pastinya kayak begitu. Latihannya tadi ya, apapun yang bertapan itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Latihannya gitu ya. Iya, Kan berarti kalau
selalu kita latih itu kan. Walaupun untuk sementara lewat mulut, kadang dalam hati kita masih sakit. Ketumbelan gitu. Tapi kalau lama kelamaan terus menerus ya nyampe ke hati juga kok. Nah, gila Kang, coba bayang no. Wong ki ngomongnya kan orang ngerti apa sing tarasano. Iku ngomongnya kopi pahit karo banyu putih apa doae no ki. Padahal kan bedane pahit karo ora kan. Doae. Sama-sama nggak ada. Podo-podo ngombe. Padha-padha ngombe. Padane. Ini ngerasane. Yang merasakan yang minumnya. Begitu juga kita beragama harus dengan rasa. Usahakan kita belajar sinkronkan hati kita sama pikiran kita. Jangan kok tidur engkau bertengkar dengan hatimu. Hatimu kalah, menang pikiranmu. Tapi sih benar sebenarnya Harus dengan hati. yang betul itu hati. Hati. Pikiran itu bisa menipu. Bisa. Contohnya. Banyak. Kamu BL aja sialan. 20 juta katanya sebulan. Pinter tapi. Kok jalur pateni ae. Pikiran wi, bisa mikir ngomong dewe. Yang tadinya lupa jadi ingat. Jadi ingat jangkrik 20 juta loh. Apa aku nyewa uang tak bayar 5 juta non mati ya. Pinter. Karo ngising modal ngene iki. Pernah kan lagi jalan kan. Ngawang-ngawang dhewe utek iki. Ora dengan hati. Ya hati ya aja. Wis ta ikhlasno, wis ta ikhlasno. Kuwi balik engko akeh kuwi engko balike. Otaknya nggak terima. Otak nggak sih tahu aku. Bertentangan terus berarti. Terus itu. Tapi ketika hatimu sama otak kita itu sinkron, tidur nyenyak. Oh, makanya orang tuh nggak bisa tidur itu karena otak sama hatinya itu nggak nyambung. Bisa tidur tuh karena belum mau tidur. Bukan banyak kopi ya. Iya betul tuh. Enggak, kopi nggak pengaruh. Kalau Dia sudah mau tidur, Pernah nggak ada orang 1 hari 1 malam nggak bisa tidur? Ada. 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Ya. Itu uteke karo hati ini ora sinkron wi. Bertengkar, kene adu argumen, sing kene lilah hati iki. Kan ini kemarin aku kan ngomong, hati ra iso diobongi. Sing iso bongi dicangkeme awake dhewe karena teko uteke. Ora teko atine. Padahal kan ngomong aku kowe melu demo kan ning jero ati, ning mulute iki ya melu demo iki teko uteke. Tapi atine aku provokator. Nah, coba yang makane fuadmu ora bakal aku ngerti. Begitu juga fuadku sampean juga ora ngerti. Ketika kowe kok ngerti fuadku, mau kawan sama aku. Jangkrik wong kuwi tukang nipu. Kalau ngomong gitu. Ya enggak? Iya. Iya. Jadi yang berarti poin-poinnya itu berarti gimana biar selaras ya, biar ini Iya. itu ya menyelaraskan antara hati dan pikiran. Iya. Jadi ketika kita kok doanya kok berbeda yang kita terima dengan keinginannya doa tadi itu ya Ya itu emang kebaikan untuk kita. kebaikan. Yang kedua yang membuat kita gundah segala macamnya itu bisikan pikiran. Iya. Yang nggak nerima. Yang nggak terima pikirannya sehingga terjadilah protes, berontak. Iya. Nggak terus segala macam. Contohnya wong protes dengan ketentuan Tuhan itu sebenarnya mudah, tepuk jidat. Aduh, salah satu. Tapi namun demikian coba kayak gini, itu protes semua itu. Barang sudah terjadi loh, Ya. udah kolap ini PT kita. Coba kemarin kayak gini, Nah, ini protes. apa yang itu protes tuh? Ciri-cirinya atau tepuk jidat, aduh kebakar. Contohnya kayak gitu, itu protes. Kenapa kita bisa ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi ketika kejadian kok kayak gitu ngomongnya? Ya. Terjadi apa? Karena udah kebiasaan. Nah itulah belajar gimana caranya untuk meminimalisir itu.
Itu pejudat itu termasuk tuh salah satunya. Kebiasaan yang tanpa disadari diniati itu sama saja. Is podo ae. Lama. Nah, itu. Nah, baru astagfirullahaladzim. Wah, itu nggak sadar kan? Nah, itu pasti diikutin astagfirullahaladzim. Akhirnya sadar. Sadar. Tapi orang astagfirullahaladzim bukan ke sini loh. Apa? Nah, ya karena hatinya di sini. Enggak, rata-rata spontanitasnya. Coba, alamak, iya, astagfirullahaladzim, tulisan kan? Alamak. Nah, terus ini, astagfirullahaladzim gitu kan? Astagfirullahaladzim bukan ke sini rata-rata. Ke sini kan? Ke sini. Lah iya. Tapi dia untuk menenangkan jiwa. Nah, hatinya. Jiwa itu hati. Itu kan maksud tujuan hidup itu untuk Yes, menenangkan dalam pikiran. keadaan tadi ya. Coba Kang, kalau enggak tujuan hidup gimana? Orang yang selamat dunia akhirat, kalau di Quran tuh min kolbin salim, itu adalah hatinya yang damai. Coba. Jiwa-jiwa yang tenang kan? Nah, tenang, damai. Nggak ada goncangan, ya wes nggak kagetan. Melu alas. Akhirnya rokok kopi ya tenang kok. Nek kepengen kok sampean ngerteni sampean di wedi atau ora ya ning alas kuwi lah. Aslinya wedi ora ono. Wis tau. Aku itu meyakini dari dulu takut itu sebenarnya tidak ada. Padahal itu pemberiannya ada. Ya Pemberiannya ada. Ada. Itakuwah itu ya takut itu. Nah, ya, Artinya sifat takut pemberiannya ada. ada. Nafsu pemberiannya ada. Ada. Ya itulah sing contohnya saya. Ketika kamu mau pulang, tak taunya nggak ada lampu. Lewatlah di situ adalah kuburan atau hutan. Takut nanti kalau ada apa-apa keluar saya sendiri. Bawalah kawan 5 orang jadi 6. Nah, ketika itu lewat alas hutan, tahu-tahu macan itu keluar, 6 orang itu lari nggak? Lari? Takut ada nggak? Ada. Nggak ada. Ya nggak ada, 5-5-nya itu balik loh, lari semua. Iya. Kamu bawa 5 orang lagi supaya nggak takut kan, hilang kan? Iya. Tapi macan tuh keluar semua, 5-5-nya 6 sama kamu lari nggak? Lari yang mana? Takut ada nggak? Nggak ada. Lari. Tak kebayang satu lagi hari itu. Lari aja. Itu kan aplikasi lagi. Aplikasi takut. Iya, ya kayak gitu. Aku kuburan sama macan yang makan. Wah ini bawa 5 orang ini ya, nggak takut aku. Keluar lah, keluar betulan. Ke. Masalah. Ya kayak begitulah. Oke. Ya sebanyakin bersyukur aja, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang hilang ya alhamdulillah. Jadi, bersyukur tadi salah satu cara untuk menjinakkan pikiran. Iya. Yang bersyukur. Pasrah. Orang Jawa cuma terima yang Untuk menjinakkan pikiran tadi harus belajar. Iya. Orang sekarang itu kan kita udah dewasa, udah besar ya kan. Yang susah itu kita itu berhenti ngomong, nggak ngomong itu susah. Kalau waktu kecil oke lah, bayi kita setahun 2 tahun mau ngomong susah. Tapi kalau udah besar kayak gini itu susah untuk diam. Ya. Seriusnya dikomentari ya. Nah, Tapi menarik nanti itu kapan kita kupas soal nafsu secara dalam. semuanya ya. Ada 8. Secara kita uncai. Ya kita uncai satu-satu. Nafsu karena tadi kan yang membuat kita protes nggak enak macam-macam tadi kan pikiran pembisiknya nafsu atau kebalik. Iya, nafsu juga. Nafsu membisikkan ke pikiran. Kita olah terus pikir itu maunya berdebat kan. Mau berdebat dengan hati. Tentu menarik nanti kita akan ngobrolin lebih panjang lah soal nafsu. Gimana kenapa kok manusia itu juga dikasih nafsu, dikasih pikiran, sementara hewan kan tidak dikasih akal.
gambarnya kan mungkin nanti ke sana. Ya, Cara itu nanti balik ke Quran tuh Harut wa Marut ada kan? nanti kita edisi berikutnya kita Ada lagi kak? Nggak ada pantun-pantun. Kalau saya ada catatan kaki, ada catatan enggak, apa lagi? catatan kaki. Footnote kan catatan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak tentunya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita bincangkan di malam hari ini bermanfaat khusus bagi kita, umumnya bagi penonton semuanya. Semoga sehat semuanya, sehat jasmani, sehat rohani, seger kewarasan, gemaripah loh jinawi, tentrem kartora harjo beserta keluarga, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah seluruh kita manapun berada. Tentu ternyata yang membuat kita gundah tadi antara sinkron hati dengan pikiran. Nanti untuk edisi berikutnya kan kita ulas secara mendalam bagaimana itu nafsu mengendalikan pikiran supaya hati kita tenang. Keirian lihat cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.